Pernah kepikiran nggak sih kenapa ya negara kita yang kaya raya ini kok masih aja bergelut sama kemiskinan? Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah ide yang, wah, radikal banget dari bukunya David Darmawan yang coba menjawab paradoks itu. Ini bukan soal perbaikan kecil-kecilan loh, tapi sebuah proposal buat sistem yang benar-benar baru yang dirancang untuk mewujudkan tekad kita bersama. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling nusuk ya. Negara kita ini kan sumber daya alamnya melimpah ruah. Minyak, gas, tambang, sawit, semuanya ada. Tapi kok bisa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan? Ini kan ironis banget. Dan inilah inti masalah yang coba dijawab oleh buku ini. Sebuah kontradiksi yang menyakitkan antara potensi dan realita kita. Sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham dulu nih penyakitnya itu apa sebenarnya. Yuk kita bedah bareng-bareng paradoks-paradoks fundamental yang menurut buku ini udah ngejebak bangsa kita dalam sistem yang usang. Nah, coba lihat deh di layar. Kelihatan kan dua paradoks utamanya. Satu, kekayaan alam yang luar biasa banyaknya, tapi di sisi lain kemiskinan masih merajalela. Dua, kita ngebut banget bangun ini itu, tapi seringnya malah berakhir dengan kerusakan lingkungan yang parah, kayak hutan yang dibabat habis buat perkebunan. Kontrasnya ini tajam banget, dan ini nunjukin ada yang salah di akarnya. Dan ini dia poin kuncinya. Buku ini sama sekali nggak menyalahkan semangat atau kerja keras rakyat Indonesia. Bukan itu masalahnya. Masalahnya itu ada di strukturnya, di sistem tata kelolanya sendiri, yang gagal bikin potensi kita semua ini jadi sesuatu yang adil dan transparan. Oke, sekarang kita coba gali lebih dalam lagi diagnosisnya. Buku ini nunjuk satu biang kerok utama, sistem yang terlalu terpusat, alias sentralistik. Kenapa sistem ini dianggap jadi sumber dari begitu banyak masalah? Mari kita lihat. Nah, yang bikin poin-poin di slide ini ngena banget adalah karena ini semua terasa nyata ya kan? Sistem yang terpusat itu bikin birokrasi jadi super ribet dan lambat. Butuh apa-apa, prosesnya panjang. Lebih parahnya lagi, karena kekuasaan numpuk di satu titik, ini jadi ladang subur buat korupsi, inovasi dari daerah jadi mati, orang jadi males berpartisipasi, dan akhirnya semangat gotong royong kita yang asli itu terkikis. Kutipan ini, wah, kena banget sih. Intinya, masalah kita itu bukan kurangnya pemimpin yang tegas. Yang benar-benar kita butuhin itu sistem yang kuat dan bisa dipercaya, yang dibangun di atas transparansi dan akuntabilitas. Jadi, bukan soal siapa orangnya, tapi soal gimana sistemnya berjalan. Oke, cukup soal masalahnya. Sekarang, gimana solusinya? Setelah mendiagnosis penyakitnya, buku ini nawarin sebuah fondasi baru buat bangsa kita. Fondasi yang bukan dibangun oleh satu orang hebat, tapi oleh teknologi. Teknologi itu namanya blockchain. Gini deh, biar gampang, bayangin aja ini kayak buku kas digital raksasa. Semua orang bisa lihat isinya, tapi nggak ada satu orang pun yang bisa ngubah catatannya. Setiap transaksi, setiap izin tambang, setiap alokasi dana, semuanya tercatat permanen. Jadi ini bukan lagi soal kita harus percaya sama omongan pejabat, tapi kita bisa lihat sendiri buktinya. Inilah yang dimaksud tulang punggung baru itu. Dan kerennya, manfaatnya ini langsung nembak ke masalah-masalah yang tadi kita bahas. Ada transparansi radikal buat lawan korupsi, ada desentralisasi buat mecah kekuasaan yang numpuk di pusat, ada keamanan data yang canggih, dan yang paling penting, ada akuntabilitas. Semua tercatat, nggak bisa dihapus, nggak bisa diubah. Terus, gimana cara kerjanya di dunia nyata? Mari kita lihat gimana sih tulang punggung digital ini bisa mengubah semangat gotong royong kita jadi sebuah aksi nyata yang terstruktur dan bisa diukur. Ini salah satu ide paling gilanya, tokenisasi sumber daya alam. Jadi aset negara kayak tambang emas atau ladang minyak itu diubah jadi aset digital. Nah, royaltinya nggak lagi masuk ke rekening pemerintah yang nggak jelas, tapi diatur sama program komputer pinter yang namanya smart contract. Program ini jalan otomatis. Misalnya, begitu perusahaan nambang sekian ton, royaltinya langsung masuk. Dan sebagian dari royalti itu bisa langsung dikirim ke dompet digital tiap warga negara. Ini baru namanya kekayaan alam kembali ke rakyat. Dan ini perbedaannya, wah, jauh banget. Kita pindah dari birokrasi yang lambat, nggak jelas dan banyak celah korupsinya, ke sistem smart contract yang serba otomatis, transparan, dan super efisien. Nggak ada lagi tuh cerita dana nyangkut atau negosiasi di bawah meja. Lalu ada yang namanya DAO. Anggap aja ini kayak musyawarah mufakat, tapi versi digital dan super canggih. Ini adalah organisasi di mana keputusan penting, misalnya soal penggunaan dana desa, diambil lewat voting online di blockchain. Mau bangun sekolah atau perbaiki irigasi,
biar warga yang voting. Setiap warga punya satu suara. Ini baru namanya partisipasi publik yang sesungguhnya. Jadi, intinya apa sih dari semua ini? Buku ini tuh bukan cuma ngeritik, tapi juga ngasih kita sebuah gambaran masa depan. Sebuah visi di mana paradoks-paradoks yang selama ini menjerat kita akhirnya bisa selesai. Coba kita lihat visi besarnya. Tujuan akhirnya adalah menciptakan sebuah sistem yang anti bobol atau anti curang. Bayangin sebuah arsitektur pemerintahan di mana aturannya itu udah ditanam di dalam kodenya, nggak bisa diakalin. Jadi kita nggak lagi butuh satu pemimpin super yang bisa menyelesaikan semua masalah. Karena keadilan dan kebersamaan itu sendiri sudah jadi bagian dari desain sistemnya. Dan mungkin kutipan ini adalah rangkuman paling dahsyat dari semua idenya. Revolusi yang sesungguhnya itu bukan soal ganti orang yang berkuasa di istana, tapi memindahkan kedaulatan itu sendiri, dari tangan segelintir orang ke sebuah jaringan yang dimiliki oleh kita semua. Tentu aja, ini visi yang super ambisius kan? Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar yang provokatif untuk kita pikirkan bareng-bareng. Apa iya serangkaian kode komputer bisa benar-benar punya kekuatan untuk membongkar cengkeraman oligarki yang sudah mengakar puluhan tahun? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk direnungkan.